Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja, perkenalkan nama saya Lisma Lidarsi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Katolik Santo Thomas dengan nomor induk mahasiswa 250952094. Pada hari ini, Senin 10 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja IUPT SD Negeri 029 Padang Mutung pada mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan materi rantai makanan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita bersama berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat kita semua. Silakan kita berlatih. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Ucap salam. Baca doa. Siapa yang tidak datang pada hari ini? Marisa Kaiha Hadir. Naila Hadir. Nahda Hadir. Ica Hadir. Kaila Hadir. Citra Ulfa Hadir. Dona Hadir. Jihan Hadir. Azarif Hadir. Aska Hadir. Ripal Hadir. Iyo Ibnu Hadir. Andika. Hadir. Baiklah, anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang teladan. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan Dona, ambil lagunya. Membela negara kita. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya. Kita tengok gambar yang ada di papan tulis. Gambar apa itu? Sawah. Ada apa saja binatang yang di sawah? Hewan.
kehilangan sumber makanan utama. Iya, bagus. Silakan dulu. Ada yang lain lagi? Bisa jawab? Tidak? Nah, jadi kita ulang. Apa yang terjadi jika tikus tidak ada di sawah? Kita ulang sama-sama ya. Maka populasi padi akan meningkat dan populasi tikus dapat menentukan kehilangan sumber makanan utama. Ya. Nah, Ibu, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Itu yang pertama, Dio. Menjelaskan pengertian rantai makanan dan jam-jam makanan. Yang kedua, Upat. Mengidentifikasi produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan. Yang ketiga, Rena. Menggambarkan contoh rantai makanan di lingkungan sekitar. Oke, yang keempat, Ehas. Menjelaskan dampak terganggunya salah satu komponen dalam rantai makanan terhadap keseimbangan ekosistem. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Satu, rantai makanan. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan ditemukan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan
makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan digunakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu produsen, konsumen, dan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan decomposer. Itu adalah produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, tidak memakan makhluk lain dan menjadi sumber makanan bagi makhluk lain dalam keseimbangan alam. Contohnya apa?